Ternyata yang membuat sup enak adalah darah si juru masak yang tidak sengaja tertetes. Karena panik dan waktu yang sedikit, membuat si juru masak tidak membuang darah tersebut, melainkan mengaduknya pada kuah sup. Wujud asli Raja Aur mulai terlihat. Konon, seluruh masyarakat percaya bahwa Raja Aur adalah setengah siluman karena terlahir dari bambu, badan kekar dan tinggi yang tidak menggambarkan layaknya manusia normal, dan 2 gigi taringnya. Terdengar suara canda tawa dari abang dan adik di sebuah kebun bunga istana. Seperti biasa, keduanya setiap hari bermain bersama dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan. Walaupun di dalam hati mereka menderita karena sifat ayahandanya. Bunyi kicauan burung enggang menghiasi suasana cerah dan berawan. Ditambah alunan suara Putri Ayu menyanyikan sebuah lagu sambil menari bersama Pangeran Abdi. Keduanya bermain ditemani oleh juru masak istana yang selalu memberikan nasihat dan motivasi kepada Pangeran Abdi dan Putri Ayu. Ketika suasana bahagia, kedua remaja tersebut menghayal masa depan mereka, dan bertanyalah Putri Ayu kepada Pangeran Abdi. Abang Abdi, jikalau kita sudah dewasa nanti, pasangan hidup seperti apakah yang engkau cari? Demi bumi dan langit, abang bersumpah bahwa abang tidak akan menikah jika tidak dengan wanita secantik, selembut, dan semirip adik. Bagaimana dengan engkau, adikku? Pasangan hidup seperti apa yang engkau cari nanti? Demi bumi dan langit, adik bersumpah bahwa adik tidak akan menikah jika tidak sama gagah dan tampan seperti abang. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Kemudian Putri Ayu berkata, Abang Abdi, jika kita sudah menikah dan memiliki jalan hidup masing-masing dengan pasangan kita, adik berharap persaudaraan kita tidak akan pernah putus. Melihat kebahagiaan keduanya, si juru masak yang berada di dekat mereka tersenyum lebar. Si juru masak kemudian meminta Pangeran Abdi dan Putri Ayu untuk masuk ke istana, istirahat tidur siang di kamar masing-masing. Berita buruk tentang Pangeran Abdi dan Putri Ayu tersebar ke seluruh istana, sampai terdengar ke Raja Aur. Tanpa mencari tahu kebenaran berita yang sedang menyebar, berita tersebut membuat Raja Aur murka karena perbuatan kedua anaknya yang mencoreng nama baik kerajaan. Kemudian Raja memerintahkan seluruh pengawal istana untuk menghukum Pangeran Abdi dan Putri Ayu dengan membawanya ke Bukit Senuju. Betapa terkejutnya Pangeran Abdi dan Putri Ayu. Sedang tertidur siang terbangunkan oleh suara pengawal yang berlarian mendobrak pintu keduanya dan menyeret Pangeran Abdi dan Putri Ayu. Ada apa ini? Beraninya kalian memperlakukan pangeran dan putri kalian seperti ini? Maaf, Pangeran. Tindakan ini atas perintah Raja Aur. Ayahanda, ada apa ini?
Jika kami ada salah, mohon dimaafkan. Kalian berdua harus dihukum karena merusak nama baik kerajaan. Salah kami apa, Ayahanda, sehingga kami dihukum? Sudahlah. Pengawal, bawa Pangeran Abdi dan Putri Ayu menuju Bukit Senuju. Pangeran Abdi dan Putri Ayu yang merasa kebingungan apa yang terjadi pada mereka. Keduanya hanya berteriak, Ibunda, Ibunda, selamatkan kami. Sambil menangis sekencang-kencangnya, keduanya diseret oleh para pengawal. Kekejaman dan kebengisan Raja Aur disaksikan oleh seluruh rakyat kerajaan Palai. Setiba di Bukit Senuju, Raja Aur memerintahkan beberapa pengawal untuk menggali tanah membuat sebuah lubang. Setelah lubang yang sangat dalam sudah dibuat, kemudian Raja Aur memasukkan Pangeran Abdi dan Putri Ayu ke dalam lubang tersebut beserta ayam jantan peliharaan Pangeran Abdi dan mesin tenun emas milik Putri Ayu. Keduanya hanya pasrah dan menangis sekencang-kencangnya dan berkata, Ibunda, Ibunda. Suara tangis keduanya semakin mengecil dan tidak terdengar lagi. Keduanya dikubur hidup-hidup oleh ayahandanya sendiri, Raja Aur. Setelah kejadian itu, Raja Aur semakin ganas dan kejam. Dia sering melampiaskan kemarahannya kepada rakyatnya sendiri. Kejadian tersebut juga membuat hati juru masak merasa terpukul kehilangan Pangeran Abdi dan Putri Ayu. Dan dia juga tidak tahan harus selalu menambahkan darahnya pada masakan yang akan dibuat untuk Raja Aur. Raja Aur meminta seluruh rakyat harus memberikan darah mereka kepada Raja Aur untuk diminum dan ditambahkan ke makanannya. Di perjalanan pulang berburu, wajah penasehat raja sangat heran karena seluruh rakyat menceritakan tentang Pangeran Abdi dan Putri Ayu. Kemudian penasehat raja bertanya kepada salah satu rakyat, apa yang terjadi dengan pangeran dan putri? Setelah mendengar semua cerita rakyat tentang kekejaman Raja Aur kepada rakyat dan kedua anaknya, betapa terkejutnya dia mendengar bahwa Pangeran Abdi dan Putri Ayu dihukum dengan dikubur hidup-hidup oleh Raja Aur di Bukit Senuju dengan tuduhan ada hubungan lebih dari saudara di antara Pangeran Abdi dan Putri Ayu, yaitu mereka berencana untuk menikah. Penasehat tidak percaya dengan tuduhan yang menimpa kedua saudara kembar tersebut. Kemudian dia berlari menuju istana dengan sekuat-kuatnya, dengan hati yang tidak tenang dan sedih. Setiba di istana, ternyata berita kematian Pangeran Abdi dan Putri Ayu benar. Ada salah satu pelayan istana melaporkan ke Raja Aur. Penasehat raja mendengar percakapan antara pelayan istana dan lawan bicaranya sedang membicarakan tentang kematian Pangeran Abdi dan Putri Ayu. Setelah mendengar dari kejauhan sampai selesai, seketika membuat tangannya mengepal. Ternyata yang melaporkan berita tidak benar itu adalah
juru masak istana. Dia berpura-pura baik kepada pangeran dan putri. Padahal di hatinya tersimpan niat buruk untuk menyingkirkan keduanya. Kemudian penasehat raja memalingkan wajahnya menuju pemukiman rakyat. Rembulan yang ditutupi sedikit awan membuat suasana hening. Seluruh rakyat yang tidak tahan lagi dengan kekejaman Raja Aur menyerang kerajaan dan memberontak. Terjadilah pertumpahan darah di istana kerajaan Palai. Dari pertempuran tersebut membuat juru masak istana menjadi korban dan meninggal dunia. Dengan kegigihan rakyat biasa, sebelum terbunuhnya Raja Aur oleh salah satu pemuda yang bertarung bersama rakyat. Pemuda itu adalah penasehat kerajaan, menceritakan kebenaran tentang Pangeran Abdi dan Putri Ayu, membuat raja menyesali atas tindakannya membunuh anak kandungnya sendiri. Kemudian Raja Aur terbunuh dan kerajaan Palai hancur tanpa pemimpin. Kini suasana desa dan rakyat hidup aman dan tentram tanpa penguasa yang bengis dan kekejaman Raja Aur. Dan makam Pangeran Abdi dan Putri Ayu dirawat oleh penasehat kerajaan. Karena dia tidak bisa menjaga Pangeran Abdi dan Putri Ayu yang ditugaskan oleh ratu sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya, agar penasehat raja melindungi Pangeran Abdi dan Putri Ayu dari kekejaman Raja Aur. Konon, menurut rakyat, di sekitar makam sering terdengar ayam berkokok dan suara mesin tenun. Mereka percaya suara tersebut adalah jagoy, ayam jantan peliharaan Pangeran Abdi, dan suara mesin tenun Putri Ayu.